Desa Dampingan Biro Perekonomian Siap sukseskan. Kukusan dandang biasa yang untuk nasi itu resikonya dia kan uapnya langsung ke sini, sehingga terkadang yang bagian bawah itu jemblok, ya kan, tebel ngedibel dan gak enak. Untuk menghindari itu gunakan kain, sebenarnya kain tile yang lubang-lubangnya agak besar. Wah, ini sudah mengawali ya Bu ya, padahal acaranya besok Bu ya. Iya betul. Sudah diawali di sini sama Bu Hendra. Sayang waktunya kalau terbuang, daripada kita di sini nggak ada pekerjaan dan mereka sudah kumpul semua, dan mereka sangat berharap untuk bisa belajar lebih banyak lagi, sehingga kami sepakat untuk mulai dari jam berapa tadi Bu? Jam 2 sudah mulai pelatihan. Oh, gimana Bu? Semangat? Semangat. Oke.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan keberkahan yang sungguh tidak terhingga. Yang terhormat Bapak Bupati Blora yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Haryanto SIP MSI selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Blora. Yang kami hormati Ibu Hajah Ainia Solihah SHMPD Out MPDPI selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora. Yang kami hormati Ibu Juli Emilia SEMM selaku Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Ibu Insinyur Diah Lukisari MSI selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati perwakilan OPD Provinsi Jawa Tengah dan OPD perwakilan Kabupaten Blora. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Hedrati Sri Kristianisi selaku pengusaha atau penggiat ekonomi kreatif bidang kuliner lokal. Yang kami hormati Forkom Timcam Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Yang kami hormati Direktur Utama PT BPR BKK Blora Perseroda beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Rudianto selaku Kepala Desa Gempol beserta jajarannya. Serta Bapak Ibu tamu undangan dan peserta pelatihan yang telah hadir dalam acara ini. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua dan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Lasipan. Kepada Bapak Lasipan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syahirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun. Warhamna tika arwahina wa batila batila wa sunnah. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qiyamati syafi'a bil alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Bibarakatil Al-Fatihah. Selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Blora, kepada Bapak Haryanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Aturkan Sugeng Rawuh BMI Budia kita jajarannya ampun kapok tindak wonten wilayah Blora. Nggih. Ampun kapok lho Bu. Sale Indonesia musik jenenge Blora niku mangan. Mangan betul.
sehari aja nggak enak lagi kalau penjenengan nanti berapa hari nonton, insya Allah dalam pembinaan masyarakat Kabupaten Blora lebih kerasan dan banyak lagi yang disampaikan sini. Alhamdulillah kita sangat bahagia sekali karena yang namanya Desa Gempol ini merupakan salah satu desa lokus ekstrim yang ada di Kabupaten Blora. Ya, tersebar di 16 kecamatan. Sedangkan di Kecamatan Jati sini ada 3 BEN. Salah satunya Desa Gempol, Jagong dan Kepoh. Jigong, Jigong, Kepoh dan Gempol. Nah, hari ini Bapak Ibu, terutama dari peserta pelatihan ini kita ucapkan terima kasih sekali. Dari Biro Perekonomian telah mendampingi Desa Panjenengan, Pak Lurah, Desa Gempol. Ini merupakan desa pendampingan dari Biro Perekonomian. Sedangkan di wilayah kami juga ada pendampingan, yaitu Desa Gedebek. Ya, Gedebek. Kok bisa Bu? Gedebek lucu gitu? Enggak? Oh keren? Oke. Jadi Gedebek itu juga salah satu desa pendampingan di dinas provinsi, yaitu dinas ESDM. Oke, sana. Dan insya Allah ada desa lagi Pak Andrio. Masih banyak ya? Masih ada 4 kali. Nah, kemarin gitu, ini sudah diadakan pelatihan pembuatan apa gitu? Olah makanan dari pisang ambon. Ini luar biasa. Bapak Ibu sudah menghormati, saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi matur nuwun BMI Budiah, nanti Budiah pangapunten karena ini nanti kan musim El Nino menurut Kepala BMKG itu El Nino berkepanjangan nanti di bulan Januari itu, bulan pertama Januari belum aman. Waktu penjelasan di rakor TPD yang minggu kemarin, udah beliau kok, aduh, kayak Januari pertengahan belum aman ini seperti apa? Untuk kapasitasnya nanti informasi lanjut diatur besok ya, Budiah ya. Kan semoga pendengar semua sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki. Nah, tadi ya demikian yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangatnya luar biasa Pak. Iya, jadi yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, Ibu, Bunda macam-macam ya Bu, Bunda Literasi, Bunda UMKM, Bunda PAUD, lo kenal semua, Bunda PAUD, Bunda Aini. Siapa Ibu dan Bapak? Ibu. Lemes. Siapa? Alhamdulillah. Juga yang saya hormati, yang tadi udah macam Google semua, ingat potensi-potensi desa-desa, Pak Haryanto, Pak Asisten yang dalam hal ini mewakili Pak Bupati. Tadi saya lihat Pak Haryanto itu udah kucel, udah kusem. Setelah lihat saya sumringah. Ya Pak, enggak Pak? Tadi bawaannya udah jengkel ya Pak. Nah,
yang tentu sangat saya banggakan, kakak saya, sahabat saya Budiah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, luar biasa. Terima kasih Budiah berkenan hadir pribadi dan enggak main-main, beliau datang sama Bu Rini. Bu Rini boleh, nah pokoknya kalau ada Bu Rini dan Bapak Aman Soleman. Beliau ini terkenalnya adalah Gerakan Pangan Murah. Nah, udah ratusan kali ya Bu Rini, GPM. Kemudian tentu yang juga sangat saya hormati Pak Lurah. Pak Lurah, terima kasih semalam teman-teman saya diizinkan menginap. Nggak nakal-nakal ya Pak? Alhamdulillah. Aman ya Pak? Bisa tidur semua Pak? Apa Pak Lurah yang nggak bisa tidur? Kalau ribut semua Pak? Enggak ya Pak? Iya. Pak Uku, Kepala BPR Lurah. Kemudian Bapak dari Forkom Bimcam, terima kasih Pak telah berkenan hadir. Pak Camat, terima kasih. Pak Camat kok belum sumringah? Senyum Pak biar saya semangat. Kemudian juga, nah ini dari Dinas Koperasi, Pak Irsa boleh berdiri dulu. Nah ini juga pejuang UKM Pak, pelatihan-pelatihan itu Pak Irsa itu udah sampai mana-mana ini Pak Irsa. Nanti mungkin lanjutannya akan saya serahkan Dinas Koperasi untuk dilanjutkan ya Pak Irsa. Saya catat loh, ya di hadapan Bunda Literasi loh. Ya, saya catatnya Bu nanti. Habis ini selesai ini langsung Dinas Koperasi. Ya, agendanya kemana? Oh iya Pak, itu Dinas Koperasi nanti Pak. Baik, tentu kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan rezeki sehingga kita dapat terus berkarya sampai dengan detik ini. Kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang luar biasa. Saya bangga sekali Bu bisa ke sini. Saya tahu betul betapa luasnya dan besarnya potensi yang ada di Blora. Tapi mungkin memang belum sangat dioptimalkan ya Bu, sehingga ini adalah tugas kita bersama, baik itu di provinsi, di kabupaten maupun di kecamatan dan desa. Jadi bareng-bareng yuk kita gotong royong untuk meningkatkan perekonomian khususnya di Desa Gempol ya Pak. Desa Gempol. Sepakat ya Ibu Bapak? Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini adalah saya luruskan tadi bahwa bantuan-bantuan yang kami sampaikan ke Ibu dan Bapak ini adalah bukan dari kami Bunda, tapi kami hanya menyalurkan saja. Ini saya catat biar nggak lupa nanti yang ngasih bantuan marah. Protes nanti terus nggak bantu lagi kan berat saya. Jadi yang pertama adalah dari Jepen, terima kasih sekali tentu Pak Direktur PT Jepen, namun dalam kesempatan ini tidak bisa hadir. Kemudian Direktur BPR PKK Blora, beliau ini hebat loh Pak, demi Bapak-Bapak itu siap datang. Padahal tadi saya minta tolong belikan sate Pak, belikan sate, jauh pun tidak bisa gitu Pak. Kemudian juga tentu Ketua Basnas Jateng, dan juga pimpinan Bank Mayapada atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk kami salurkan kembali. Percayalah Ibu dan Bapak, insya Allah apa yang sudah diberikan Bapak-Bapak kepada saudara-saudara kita untuk berekonomi, beraktivitas ekonomi itu akan kembalinya berlipat-lipat, ya Pak. Kalau membantu orang itu Pak, balasannya itu panjang umur, rezeki berlimpah, dan awet muda. Begitu ya Bunda?
Izin kami laporkan Bunda bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Gempol ini adalah bantuan modal kewirausahaan. Ini 1 orang 1 juta kepada 16 orang yang sudah kami salurkan pada tanggal 30 Maret 2023 ini. Jadi yang terima di sebelah kanan ya, yang ini ya, Bu Eni. Yang menerima bantuan yang mana? Yang dipersiapkan untuk hari ini. Oke, yang sebelah kanan ya. Oke, sudah diterima semua Ibu dan Ibu ya? Ini baru mau diberikan. Oh, baru ini. Bantuannya itu. Oh, ini mana mau diterimakan? Oke. Oh, penyerahannya 30 Maret kemarin, nanti diterimakan. Ini untuk bantuan modal. Ya Bu, untuk berusaha. Enggak boleh buat beli handphone. Enggak boleh buat beli baju. Ya, buat modal. Diminta suaminya enggak boleh. Ini untuk modal. Dan sudah diterima. Kemudian juga bantuan paket sembako sebanyak 300 paket. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan diberikan 100 paket sembako dan 21 unit peralatan dan juga akan kita laksanakan, kalau sudah dilaksanakan, itu adalah pelatihan kewirausahaan kepada seluruh masyarakat Gempol. Utamanya itu adalah untuk pengolahan makanan dari pisang. Tadi sepanjang jalan Bunda, saya kok tidak melihat pohon-pohon pisang. Tapi kenapa? Oh, di hutan. Oh, makanya saya kok nggak melihat. Jadi memang potensinya banyak, tapi maksud saya ketika kita sudah berusaha, kita sudah membuat, kemudian juga ada pelatihnya, Bu Hendra hadir. Oh ya, terima kasih. Nanti dilatih, dan itu jangan hanya dilatih Bu, tapi harus dicarikan pasarnya. Dan alhamdulillah pasarnya sudah ada. Jadi komitmen ya Bu, harus hasil pelatihan ibu-ibu ini harus dibeli oleh PT apa? PT Solusindo, sesuai namanya memberikan solusi ya Bu. Nah, kemudian juga saya mohon nanti dari Dinas Koperasi juga melanjutkan. Kami sudah berikan alat kemasan, nanti kemasannya diperbaiki. Dan yang jelas lagi adalah pemasaran. Jangan lupa bahwa ibu-ibu kalau sudah diajari bikin sesuatu pasti senang sekali. Kalau senang apalnya hanya memproduksi, lupa pemasarannya. Jadi yang penting adalah pemasaran. Kalau sudah pemasaran, dengarkan keluhan customer. Jangan suka bilang aku bisanya gini, maunya gini. Kalau mau gini, kalau enggak usah, enggak bisa. Ya, karena yang beli mereka. Ya, jadi kemudian juga saya sampaikan bahwa saya mau tanya ini, ibu-ibu kalau sudah dilatih ini cita-citanya apa Bu? Mau jadi apa? Apa hasilnya nanti kalau sudah diproduksi, terus hasilnya mau dijual terus untuk menambah pendapatan suami? Iya? Hah? Ya, jadi cita-citanya hanya untuk bisa menambah perekonomian. Bisnis Bu. Nah, ini yang bagus. Siapa tadi yang bilang untuk bisnis? Nah, pasti akan berbeda antara yang cita-citanya hanya untuk dikonsumsi sendiri, yang cita-citanya untuk memperbaiki, untuk menambah penghasilan suami, sama yang berjiwa bisnis. Kalau berjiwa bisnis, pasti dia akan terus berkuat. Gitu ya Bu. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu cita-citanya untuk membantu suami, ibu-ibu sudah berhasil, enggak perlu menambah, sudah berhasil. Tapi ibu-ibu juga akan tetap begitu. Ya, jadi semua karena namanya adalah kewirausahaan, maka tujuannya adalah untuk mencetak wirausaha baru. Bukankah begitu Pak Lurah?
Ya, jadi jangan cita-cita yang penting membantu pendapatan suami. Enggak, kewajiban suami menafkahi kita. Ya, jadi kalau ibu-ibu berusaha tujuannya ya untuk menjadi wirausaha, untuk sebagai pebisnis. Ya, gitu. Jadi ibu dan bapak, ini pelatihannya perempuan-perempuan semua ya? Bapak enggak ya? Nah, ibu-ibu kalau gitu, ibu-ibu dalam agama Islam disampaikan juga bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah atau tidak mau berusaha merubah nasibnya sendiri. Pernah dengar ya? Pertanyaannya, ibu-ibu mau begini aja, nyaman begini, apa mau berubah? Tepuk tangan. Alhamdulillah kalau sudah punya sepakat, kita sudah saling sepakat bahwa kita mau jadi wirausaha, kita mau berubah, insya Allah nanti pasti akan dimudahkan segalanya. Percuma kita memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Kalau ibu-ibu tidak mau berubah, jadi nanti akhirnya cuma menjadi hiasan lemari, Bunda. Kalau tidak mau berubah, ya. Jadi harus berubah. Nah, Bunda, agar ibu-ibu ini lebih semangat mengikuti pelatihannya, nanti sebelum pengarahan dari ahlinya, dari Bu Dia, mohon perkenan Bunda untuk dapat membuka dulu acara pelatihan ini. Sedikit saja sepatah kata, dua patah kata yang untuk memberi semangat kepada kita semua. Setuju atau enggak? Setuju. Tadi Pak Bupati namanya siapa? Satu lagi yang keras. Sudah, semuanya sudah ya. Setuju ya kalau kita nanti pelatihan ini yang buka, Bunda setuju ya? Alhamdulillah, Bunda, mohon berkenan Bunda untuk dapat membuka sedikit saja yang untuk memberikan semangat kepada kita semua. Baik, Ibu. Kenapa Pak? Ya? Oh banyak nggak apa-apa, Alhamdulillah. Berani berapa enak-enak istri bupati Pak? Berani istri bupati, saya aja takut. Saya aja berdirinya di belakang takut. Oke, baik Ibu dan Bapak, demikian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tadi mohon maafnya udah panjang, saya mohon maaf, tapi disindih itu sama Pak Asisten. Saya terlambat, yang salah saya terjadi kesalahpahaman lokasi Bapak Ibu saya. Jadi saya dengan segala kerendahan hati saya mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya untuk maaf bagi saya karena keterlambatan saya. Bapak Ibu ikhlas ya? Alhamdulillah. Tadi Pak Asisten kan ada tadi ada pantun, saya juga nggak mau kalah lah. Enggak mau ketemu saya yang pantun. Iya. Buah kedondong, buah pepaya. Tepuk tangan dong untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengarahan dari Ibu Hajah Ainia Solihah SH MPD AUD MPDPI selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora. Waktu dan tempat kami persilakan. Aku cinta sama bojoku, gempol ini mungkin begitu semua, tapi kan sia-sia itu banyak, sia-sia oleh keadaan. Mungkin karena kita pas-pasan, ya kemampuan ekonomi kita pas-pasan, sehingga anak kate sekolah hatuh SMA ini ngaduh kono butuh motor alah mumet aku ora usah sekolah mari. Tapi kalau punya berdaya, punya pendapatan ekonomi yang lebih budale sangun ibuke cukup kanggo tumbas motor. Amin gitu ya, karena kita berdaya, tadi sudah diberdayakan oleh ya seperti ini pembinaan dari provinsi, dari kabupaten, dari kelurahan atau desa sendiri. Nah, nanti ada kefokusan, ada tindak lanjut
Dan tentu saja matur suwun atas kesungguhannya ya. Ibu-ibu 16 peserta plus 21 peserta. Ya begitu ya. Nggih, ini harus fokus. Jadi yang dipilih sak provinsi itu hanya sekian kabupaten, itu pun diambil desanya, desa Blora ya. Kabupaten Blora ini dari 295 desa kelurahan dipilih cuma 2, ketibane di Gempol dan Gedebek. Alhamdulillah. Ya kalau sungguh-sungguh tadi tentu saja ada hasilnya. Kata beliau, ibunya juga tadi. Ya betul, siapa yang merubah, dia akan merubah dirinya, dia akan merubah keadaannya suatu saat, dan Allah akan ada di balik itu. Dan sungguh maka jadilah ia jada wajadah. Ya sopo sing tenanan iku sok yang bakal ono hasilnya. Begitu ya Bu. Lah pripun Bu, lah kula matun barang kula tandur barang. Iya, tandur, tapi setelah tandur olah alik itu lagi bisa. Mungkin kami hanya ingin sedikit menambahkan informasi saja, bukan arahan. Kami selaku Dinas Ketahanan Pangan itu punya kewajiban menjamin supaya pangan itu bisa tersaji, tersedia, tercukupi pasokannya di tingkat masyarakat. Di samping tercukupi juga kami wajib menjamin bahwa pangan yang dikonsumsi oleh Bapak Ibu semua itu kondisinya aman. Kemudian Bapak Ibu juga mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi itu tugas kami di Dinas Ketahanan Pangan, sehingga apa yang kami lakukan untuk bisa mewujudkan cita-cita dan tugas fungsi itu tentunya tidak jauh dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Bunda maupun Bu Emi. Itu salah satunya untuk menjamin ketersediaan itu adalah dengan melakukan gerakan pangan murah. Dan di tempat warung ibu yang dekat sekitar sini mungkin jadi harganya ada pasar Bu. Jadi adanya cuma tadi kalau Bukades itu sayur lewat, sayur dari tukang sayur tadi. Nah, nanti coba Bu Rini koordinasi dengan BPS, titik pantaunya Blora itu ada di mana. Kemudian kita cari lokus dengan pasar itu yang mengakses pasar itu. Sekarang di masa El Nino ini mungkin kita harus bijak mengelola pangan kita. Apalagi kalau di Gempol ini tadi pangannya itu tidak ada pasar, tergantung sama tukang sayur yang lewat di sini. Atau mungkin kalau misalnya Bu kalau beli beras di mana? Di warung wonten nggih. Di sini ada warung-warung yang jual beras. Ya, baik. Nah, ini mungkin Bu Rini kalau memang nanti akan menjadi lokusnya DPM misalnya sekaligus kemiskinan, itu fasdisnya mungkin bisa dilarikan ke desa Gempol ini sekaligus membackup programnya Mbak Emi gitu. Jadi masyarakat bisa mengakses pangan. Sekaligus mungkin tapi saya nggak tahu kalau konteks inflasi itu nanti di-matchkan aja, dicocokkan antara titik pantaunya BPS dengan desa Gempol ini posisinya bagaimana. Ngaten nggih Bu Rini. Nah, kembali kepada pangan lokal, Bapak Ibu, kami sedang berupaya supaya masyarakat lebih banyak mengenal olahan pangan lokal. Kalau Mbak Emi dari sisi UMKM-nya, waktu beliau Kabid Bina Usaha, juga sudah mulai memasarkan olahan pangan lokal. Kalau kami lebih kepada bagaimana mengolahnya, jadi berbagai macam produk. Makanya mitra kami Bu Ben ini semalam katanya sudah ibu-ibu sudah diajarin membuat nugget tadi ya, nugget pisang ya, nugget pisang. Jadi pisang tidak hanya sekedar digodok kemudian dimakan, tapi bisa macam-macam olahannya. Termasuk ini sumpia ya, sumpia pisang juga. Dan ini yang saya kira perlu terus digalakkan oleh ibu-ibu semua. Cara pemasaran tadi sudah ada, kemitraan, Bapak Ibu-ibu memproduksi, kemudian dijual ke Solusindo. Tapi mungkin yang paling gampang itu nggak usah jauh-jauh,
nyuwun saja kepada Pak Kades. Pak Kades, menawi wonten rapat seperti ini, pesen snacknya tempur mawon Pak gitu. Jadi nanti ibu-ibu yang memproduksi dengan yang sudah diajarin Bu Hen, kemudian dibeli oleh Pak Kades. Pak Kades kan punya dana desa, ya Pak nih. Untuk rapat-rapat kan bisa digunakan menggunakan dana desa untuk beli produk dari ibu-ibu. Itu yang pangan lokal. Kemudian Bapak Ibu, yang tidak kalah penting dalam suasana sedang kering saat ini, apabila harga pangan ini semakin mahal, tentunya ibu-ibu akan semakin bijak dalam mengelola pangannya. Artinya pada saat ibu mengolah pangan itu diupayakan itu jangan sampai ada yang terbuang. Jadi boten boros pangan Ibu. Nah ini yang mungkin perlu diterapkan sejak sekarang. Nanti ini tersaji sudah banyak. Ini di dus ada snack, kemudian di meja ada macam-macam. Mudah-mudahan ini kayak gembili dan macam-macam ini nantinya nggak dibuang gitu. Karena kalau ini nanti nggak dimakan terus dibuang, yaitu yang saya katakan ini menjadi boros pangan gitu Bapak Ibu. Jadi nyuwun tulung Bapak Ibu dalam olah pangan ya, untuk keluarga itu satu itu jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan rumah. Sudah kami bus gitu keluar dari tol sudah sampai di kantor balai desa. Tapi di sini keluar dari tol masih goyang-goyang dulu, nggak apa-apa. Memang ini tantangan. Tapi Bapak Ibu, justru itulah yang saya pengen matur. Karena kondisi geografis Blora ini seperti ini, saya mohon stop boros pangan, pencegahan pemborosan pangan itu menjadi sangat penting karena pangan di Blora ini masih belum didukung dengan infrastruktur yang cukup memadai, sehingga harganya pun bisa menjadi selalu tinggi, Bapak Ibu. Nah ini yang saya mohon bisa dikelola dengan baik. Simbolis 100 paket sembako dari Bank Mayapada kepada Bapak atau Ibu penerima simbolis bantuan dari Biro Perekonomian Seda Provinsi Jawa Tengah dimohon untuk menempatkan diri. Bantuan 100 paket sembako ini merupakan persembahan dari Bank Mayapada. Ibu, untuk Ibu penggerak, Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Ibu Dian dibantu untuk gerakan. Satu, dua. Pelatihan kewirausahaan pengolahan makanan ringan berbahan dasar pisang kepada 21 orang warga Gempol, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora dari PT BPR BKK Blora Perseroda. Bantuan peralatan kewirausahaan yang terdiri dari 21 buah alat pengiris pisang, 21 buah blender Philips, 21 buah ayakan tepung, 21 buah alat press atau sealer, 21 buah kemasan atau standing pouch. Untuk bantuan pelatihan dan peralatan kewirausahaan ini merupakan persembahan dari PT BPR BKK Blora Perseroda.
Oh, ini paketnya yang Mbak ini. Saya berarti 3 bulan lagi saya kesini. Kalau nggak hasil, cewek. Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dimohon untuk foto bersama. Monggo agak merapat. Yuk lihat kamera, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ampun. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Acara dapat dilanjutkan dengan foto bersama seluruh peserta kegiatan dan para tamu undangan. Mohon izin hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Bisa jempol. Ibu peserta pelatihan kewirausahaan, pelaksanaan pelatihan akan dibimbing oleh narasumber kita, yaitu Ibu Hendrati Sri Kristianingsih selaku pengusaha atau penggiat ekonomi kreatif bidang kuliner lokal yang akan dilaksanakan di kantor Balai Desa Gempol, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Begitu, bagi yang belum mengenal saya ataupun dengan tim kami, perkenalkan dulu, nama saya Hendrati Sri Kristianingsih, saya biasa dipanggil Hendra. Saya ke Blora tercinta, ke Desa Gempol tercinta ini bersama dengan tim ini Mbak Wasri, pengusaha olahan pangan lokal juga, kemudian Mbak Nek, pengusaha jus buah, kemudian Mbak Anin, ini juga pengusaha olahan pangan berbasis lokal. Kami berlima dengan yang paling ganteng sapi satim ya Bu ya, Mas Makmun gitu. Tuh baru jalan ke sana tuh yang baju kuning topi putih. Di sini kami diberi kepercayaan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah untuk kami tidak mengajari, tetapi kami berbagi ilmu bagaimana mengolah pisang menjadi olahan pangan yang mempunyai nilai jual tinggi sehingga bisa membantu mengurangi kemiskinan di sini ya, otomatis dengan segala sesuatu pernik-perniknya akan membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Meskipun tadi oleh Ibu Kabiro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah sudah disebutkan bahwa nanti produknya akan dibeli oleh PT Solusindo, tetapi dengan tanda kutip harus sesuai dengan kriteria perusahaan. Apa kriterianya? Yang harus penjenengan pahami. Yang dibeli bukan dalam bentuk tepung, tetapi dalam bentuk chip.
atau irisan tipis-tipis yang sudah kering. Dan itu pun mereka punya spek sendiri, harus ketika kekeringan sekian, ketebalan sekian, dan lain sebagainya. Insya Allah yang penting saat ini jenengan bisa dulu belajar, bisa dulu mengerjakan. Setelah itu nanti kita memperbaiki kualitas. Lah kalau kualitasnya sudah mendekati seperti apa yang dikehendaki oleh perusahaan, pastinya perusahaan dengan tangan terbuka akan menerima produk dari ibu-ibu semuanya. Paham ya? Jadi jangan berharap gawe langsung dituku, bukan. Harus sesuai kriteria lolos seleksi oleh apa yang diinginkan oleh PT Solusindo. Artinya apa? Ibu-ibu harus benar-benar giat untuk belajar dan selalu belajar, mencoba dan mencoba. Paham? Jadi punya bayangan kan sekarang? Semua di sini itu mulai belajar membuat chip pisang yang paling tidak mendekati spek yang diinginkan oleh perusahaan. Nanti kalau sudah memulai usaha dan kuantitas atau jumlahnya yang dikirim harus banyak, pastinya alatnya bukan yang ini, paham ya? Alatnya pasti lebih besar dan itu nanti bisa mohon bantuan lewat Biro Perekonomian dan Provinsi, nanti ke dinas UKM, dinas perindustrian yang ada di Blora ataupun yang ada di provinsi. Ya, nanti untuk makanan-makanan kecilnya penjual bisa langsung dapat duit, bikin dijual di masyarakat sekitar. Kalau keluar, takutnya karena akses jalannya kurang mendukung, remuk di jalan sampai lokasi, konsumen akan kecewa. Gunakan pisang yang sudah dipotong, kemudian diperam, didiamkan selama 2 hari, 3 hari. Saya jamin 100% gagal, tidak bisa. Jadi sebaiknya setelah dipotong dari pohon segera dikupas dan diproses, ojo dindende. Paham ya? Nah, kupas seperti tadi prosesnya dari awal, mulai pencucian, pengupasan, kemudian perendaman. Setelah direndam, langsung dipasah atau diiris atau di slicer menggunakan alat yang tadi. Baskomnya diisi dengan air ya. Kemudian untuk satu kelompok ini ada ambil pisangnya, kalau ambil silakan buat menjadi seperti kalangan. Ini jeruk ini. Udah rame. 7 kelompok, per kelompok 3 orang. Cari buat teman awan-awan putih. Tapi ya. Berkelompok 3 orang. Ambil posisi masing-masing. Karena apa? Karena saya sudah menyediakan chip yang itu 7 jadi untuk 3 kelompok. Garamnya mati. Belakangan. Ayo. Ibu, garam nanti ibu. Aduh, salah. Kan aku bilang tunggu instruksi dari saya. Ya, tunggu instruksi dari saya. Garamnya nanti. Yang penting apa? Kita potong dari bonggolnya. Potongnya, Mbak, besok satu besok. Kalau belakang ya, ini dipotong itu harus dari sini. Dipotnya. Kemudian ini enggak dipotong. Seperti ini baru dicuci dulu pindah ke wadah yang lain. Pon masukkan ember. Semuanya diperlakukan seperti itu. Ujungnya yang buang jangan terlalu banyak.
dikerat, di sini dikerat di ujung ini, ya. Ini yang ringiran diginikan. Terus ini kita kerat begini. Dikit saja, pakai suku aja langsung emak. Kena dewe kok. Nah, begini ya. Dikletek, bener. Ini kan yang permudah saja ya, dikletek saja. Tapi usahakan langsung masuk ke air supaya apa? Getahnya langsung bercampur dengan air. Nanti untuk alat penjenengan bebas getah, tangan kita juga bebas dengan getah. Ya jangan di luar air. Tangan kita aman kotor. Tapi kan juga nanti kalau banyak kan ada alatnya nyoblok gini. Karena ini tuh nih Bu, melihat ya bersih, kita tidak lengket sama sekali karena getah ini langsung masuk ke dalam air, warna airnya akan berubah. Kemudian di sini baru masuk ke dalam air, kasih wadah yang berisi air dan garam. Garamnya berapa? Jangan terlalu banyak tapi asin. Ya, jangan terlalu banyak. Kira-kira di 1 liter, saya coba 5 liter air. Kira-kira 2 sendok makan. Balikan ke saya Bu, ada 2 yang kecil-kecil. Enggak? Oke, di sini monggo berdiri nggak apa-apa. Dan di rumah dinasnya perlihatkan saya kami tempat ini. Mbak Tasya lo sak ilmu guys. Ibu-ibu tolong diperhatikan. Kita perkenalkan alatnya dulu. Karena apa? Kalau dengan salah jangan kayak gagal. Ini alat ada 2 macam. Kalau tangan kita kebal, kita sudah gini. Tapi resikonya kadang kena. Saya sering gocek alat kan. Dalam pacaran itu benar. Pengamannya adalah ini. Jadi pengamannya. Kemudian kita akan kenalkan dulu. Bagaimana dengan alat ini kita bisa menggunakan itu berbagai macam, kita buat trik ataupun bambang goreng. Kalau bambang goreng gunakan ini, masukkan bambang masuk sini, tekan di sini, gosok. Maka akan muncul irisan tipis-tipis. Kemudian tingkat ketebalan atau ketipisan yang akan diperoleh dengan menggunakan alat ini setelahnya ada di sini. Jadi kalau naik sejajar begini, dia tipis. Sejajar tipis misalnya. Kalau ini lebih tebal, turunkan ke bawah sedikit. Kurang ke bawah lagi, turunkan ke bawah. Sekarang ini Bu, kalau sudah sejak kita inginkan setia, kita kunci di sini stop. Begini, begini, ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Semua sudah paham? Oke. Sekarang kita coba menggunakan ini. Saya nggak boleh dicoba tanpa menggunakan itu. Gini ya, bisa awal menggunakan ini. Kalau saya nanti solusi dulu menggunakannya bentuk bentuknya bulat atau panjang. Kalau bulat berdiri seperti ini langsung dipasang di dalam. Jadi gini ya. Ini tekan di sini. Masuk sana. Ketebalan sekian. Ketebalan sekian. Hanya 1 mili. Nah. Tipisnya segini Bu. Itu menghendaki dari kalau dengan mau jual ke Solusindo terserah. Dari sana saya nggak tahu speknya seperti apa. Kalau dengan ini panjang seperti ini. Misalkan mau bikin keripik, opening panjang, ya sudah. Sesuaikan ini atau jadi bisa pesen di tukang kayu, suruh buatkan yang lebih panjang. Ya, masuk di sini. Ini kan membahayakan ya karena pendek. Ini bisa gunakan alat ini. Ini fungsinya untuk menekan. Ditekan, tapi ditekan.
Nah, anak saya bundur di Jogja masih dikenal. Masih dikenal. Coba ya. Terus? Iya. Nek loro pisan apa ya ini? Coba. Ibu-ibu itu luar biasa, keren. Masih ada 50. Sudah selesai, berarti sekarang teknis yang sudah jemur mengeringkan dulu. Selesai jemur, baru blender. Banyak. Banyak. Tunjukkan tangannya, pelikit nggak? Gini kan, begini kan? Keren, keren, semangat. Semangat ibu-ibu. Tadi Bu Biro habis lewat. Semangat, lanjutkan perjuangan yang ada di Desa Gempol. Semangat, aku mau. Tidak pelikit toh? Ya besok buat sebanyak-banyaknya yang bagus. Tadi sticknya yang sudah ada itu Bu Hendra sudah membawa. Terus ibu-ibu ini yang sudah jadi bagaimana teknis untuk menjemur. Nah, monggo Bu Hendra dilanjutkan. Alhamdulillah selesai semua. Kemudian jemurnya Bu, ojo asal ditebal. Ditonton satu-satu. Makanya saya harapkan kalau jemur itu iris itu yang besar-besar supaya apa? Supaya jemurnya mudah. Kemudian cara jemurnya bagaimana? Yang rapi diurutkan dari sini ke sini ke sini ke sini cepat tuh. Bagaimana caranya biar cepat menatanya? Begini, lihat di sini. Ambil yang banyak Bu. Di sini. Jangan takut tangan kita kotor. Baru tata benar seperti ini. Yang kecil-kecil disebut-sebut ke. Jangan sampai numpuk ya, yang kecil seperti di sini. Ya. Jadi dengan cara menata seperti ini itu mempermudah kita pada proses pengeringan ataupun penjemuran. Karena apa? Nanti dijemur kira-kira setengah jam atau 1 jam lah kalau di sini panas sekali. 1 jam pasti bagian luarnya itu sudah mulai kering. Kalau jenengan numpuknya asal-asalan numpuk-numpuk, otomatis yang bagian ketumpuk itu keringnya akan lama sekali. Paham? Jangan dibiarkan dia kering ditampah. Ya. Nggak apa-apa di video loh, Kak. Ini campur aduk aku hasil. Paham ya? Ke depan diharapkan menjemurnya jangan di tanah ya. Kemudian 2 bambu, 2 larik ke depan ya. Jadi nanti pasti perusahaan akan senang melihatnya. Oh ini ternyata bagus, oh ini higienis. Jadi mereka pasti akan membeli, pasti akan disurvei ke sini. Dia akan ikut terjemur di situ. Nah kalau pisangnya, nah pinter semua. Ibu, ada yang belum selesai di sini kenapa nggak dijemur? Bekerja dengan bekerja bagus, ya. Kemudian tangan saya dulu. Cepat, praktis. Saya ubahnya terus gini. Gini, ya kan? Tugel. Masukkan ini. Nah, baru masukkan sendok. Ini ada putihnya apa ya? Banyaknya begini Bu. Masuk ke putel Bu. Ya tugel lah. Kenapa saya memberitahu seperti ini? Karena kasus bisa jelas dan bisa paham. Memang perangkatnya seperti itu. Pengen praktisnya suan. Ini dibuka. Bener atau enggak ya? Tapi dia sudah lihat di lapangan ya. Buka. Dingin kan? Betul? Betul Bu. Betul? Bu. Betul pasti. Nah, ini betul sakit, betul ngangkat-ngangkat itu.
Enggak tahu. Saiki mulai. Supaya dia yang bagian bawah itu bisa naik digoyang. Digoyang bareng ya. Ingat, yang digoyang di sini. Yang digoyang itunya ya, Bu. Tadi. Nomor berapa, Bu? Jangan sampai sengaja berhenti. Kalau beneran nggak boleh berhenti, ini berhentinya dimasukkan ke tengah. Berhentinya dimasukkan ke tengah. Jadi ini ada fungsinya, tembak ini ada fungsinya. Oke? Ya. Tuh. Ini kita belajar versi rumahan. Kalau berusaha, prosesnya beda lagi besar. Matikan. Kemudian ini dibuka. Yang ada satu lagi untuk yang kasar atau langsung masuk di sini kalau banyak langsung di wadah yang berbeda ya. Ayo Bu. Bu, ngayaknya tadi dulu ya. Bu, kayak tepung itu jangan begini putarannya Bu. Gini aja, kayak bikin kue. Dua. Kalau ini kan udah ini digoyang gitu. Digoyang. Dia udah keluar kan? Lihat sana. Yang bawah bagian bawah lihat pijen bagian bawah. Nih. Ya kan keluar kan? Gimana Bu? Iya, benar.